Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 5 ya. Untuk minggu kelima ini di materi pertemuan 5 yaitu mengenai desain antar muka ya atau desain interface. Dimana desain ini adalah tahap kedua ya. Tahap kedua dari metode pengembangan perangkat lunak. Desain antar muka. Di sini desain antarmuka itu dibuat yaitu eh, dalam metode pengembangan perangkat lunak itu adalah tahap kedua ya setelah analisa. Jadi tahap pertama itu ada analisa, tahap kedua desain. Nah, desain ini nanti ada empat yang dibuat. Salah satunya adalah desain interface. Nah, selain ada desain interface, nanti ada desain basis data, kemudian desain logika algoritmanya, yaitu dengan membuat flowchart ya, flowchart atau grafnya, kemudian desain eh, proses bisnis. Jadi proses bisnis dari sistem yang dibuat, yaitu dari nanti menggunakan diagram UML untuk pembuatannya. Oke, kaitannya dengan desain antarmuka, ini eh, desain antarmuka ini adalah merefleksikan model mental dari user. Nah, merefleksikan ini nanti kombinasi pengalaman di dunia real, dunia nyata, ya, dunia yang kita alami ini, dunia real, kemudian pengalaman dari software lain dan penggunaan komputer secara umum. Nah, di sini ada dua poin, yaitu ada explicit action, yaitu nanti kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek. Kemudian yang kedua ada implicit action, di sini adalah nanti kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi sebuah objek. Ini mengenai refleksi dari desain antarmuka. Kemudian yang ketiga ada direct manipulation. Namanya manipulasi ya di sini adalah proses di mana si user ini bisa mengedit, merubah ya. Di sini melakukan perubahan atau manipulasi. Misalnya mengurangi, menambahkan, atau bahkan menghilangkan. Ini proses perubahan, merubah atau manipulasi. Jadi namanya manipulasi ini bukan konotasi yang negatif ya, seperti korupsi ya. Jadi manipulasi di sini konotasinya adalah melakukan perubahan terhadap desain. Nah, perubahan ini seperti apa ya? Tadi bisa menambahkan, mengurangi, atau membuat baru, atau bahkan menghapus. Nah, itu manipulasi. Kemudian user control. Di sini mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi ya aksi. Namanya kontrol atau. Kemudian feedback. Feedback ini adalah feedback dan komunikasi. Ini selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Jadi ada timbal balik ya. Jadi feedback di sini timbal balik, ada komunikasi. Apa yang dilakukan user dengan uh, aksi yang dilakukan. Kemudian konsistensi. Di sini user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Di sini selanjutnya ada dikenal dengan what you see is what you get. Tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Jadi sama persis. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau berbeda itu ya nggak sama ya. Jadi kalau berbeda itu lain lagi ceritanya. Seperti itu. Kemudian statistic integrity. Di sini informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Kemudian interface design atau desain antarmuka ini meliputi program internal dan eksternal serta desain untuk antarmuka pengguna.
Di sini kan saya gambarannya seperti ini. Oh, salah. Oke, desain antarmuka. Antarmuka atau desain interface ya. Di sini nanti yang di desain apa sih sebenarnya? Oh, yang didesain di sini adalah sebuah aplikasi. Aplikasi ini bisa berupa program berbasis web ataupun desktop ya. Jadi ini, jadi desain antarmuka ini apa yang di desain? Oh, aplikasi. Aplikasinya apa ini? Bisa berbasis web, bisa desktop. Kemudian yang didesain itu ada berapa bagian? Ada dua bagian. Di sini ada desain front end ya. Desain front end ini bagian depan. Bagian depan ini yang diakses oleh user, pengguna. User siapa sih di sini? Di sini kalau misalnya tergantung situsnya, aplikasinya. Misalnya aplikasi eh, BSI ya, aplikasi bsi.ac.id. Nah, front end-nya ini siapa? Front end-nya ini nanti ada calon mahasiswa mungkin ya, calon mahasiswa ataupun masyarakat. Siapa lagi di sini? Front end. Oh, di sini nanti ada mahasiswa. Kemudian ada siapa lagi? Ada dosen. Oh, kemudian ada siapa lagi? Ada nanti staff. Staff ini entah itu staff ADM, staf kantor ya, ataupun BTI. Nah, ini stafnya. Kemudian yang kedua, desain apa nih? Desain back end, bagian belakang. Hmm. Back end ini siapa nanti yang akses? Oh, di sini nanti tentunya ada administratornya. Ya, jadi admin. Nah, ini jadi paham ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti ketika membuat desain interface itu nanti ada dua bagian yang desain, yaitu bagian eh, front end, bagian muka atau bagian depan itu untuk user pengguna. Ya, user ya pengguna ya. Di sini bisa kalau tadi saya contohkan webnya adalah web BSI. Di sini ada calon mahasiswa ataupun masyarakat umum yang mungkin akan mendaftar ya atau sebagai mungkin orang tua dari mahasiswa atau calon mahasiswa. Kemudian siapa lagi nih selain calon mahasiswa atau masyarakat? Di sini bisa mahasiswa ya yang sudah mempunyai hak akses. Kemudian dosen, kemudian staff. Terus kemudian desain back end, bagian belakang. Ini bagian operatornya ya, yang mengoperasikan, yang mengendalikan, yang monitoring sistemnya. Oh, di sini ada admin. Apakah hanya admin saja? Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang tambahan yang lain, bisa admin 1, 2, 3 sampai sekian-sekian ya. Yang pasti di sini adalah bagian belakang itu adalah bagian yang mengoperasikan, yang mengontrol ya seluruh operasi yang dilakukan oleh user. Jadi intinya yang mengoperasikan seluruh sistem BSI itu ada administrator. Nah ini bisa dipahami ya. Saya lanjut di sini. Nah, di sini dianalogikan, dianalisakan ya. Di sini ada desain antarmuka internal dan eksternal. Sama saja dengan ini tadi, front end dan back end. Internal itu ya
yang mengoperasikan eksternal itu ya di luar seperti itu. Selanjutnya ada high performance. Saya hapus dulu mengganggu ya. Nah, oke sudah. Selanjutnya adalah high performance. Di sini software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Kemudian selain high performance, di sini ada mudah digunakan. Jadi software yang dibuat nanti mempunyai sifat easy to use, di sini mudah digunakan ya, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Kemudian selanjutnya penampilan yang baik. Jadi stylenya bagus ya. Kalau yang namanya sebuah desain ya memang harus bagus. Kalau ini kan fungsinya apa? Kenapa ada harus dibuat bagus? Ya supaya di sini membuat nyaman ya dari penggunanya. Pengguna merasa nyaman ketika mengoperasikan sistem tersebut atau mengakses sistem tersebut. Penampilan harus baik. Oh, software mempunyai antarmuka yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Tadi ya saya katakan nyaman. Jadi user di sini nyaman ketika menggunakan atau mengoperasikan. Kemudian reliability. Reliability. Di sini kehandalan. Sejauh mana sih sebuah software itu dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan penelitian yang diperlukan. Ini reliability. Selanjutnya mampu beradaptasi. Sejauh mana sih software yang dibuat itu mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Nah, di sini bisa perubahan di sini bisa ya konversi ya. Jadi bisa dikonversikan. Jadi software yang mudah beradaptasi ini gimana sih ya analoginya? Analoginya itu software ini bisa beradaptasi ketika dilakukan konversi perubahan. Jadi perubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi di sini tidak ada ketimpangan, jadi tidak ada hambatan ketika dikonversikan. Nah, ini dianalogikan bisa beradaptasi ketika adanya perubahan-perubahan teknologi yang memang semakin tahun ya semakin berkembang seperti itu. Kemudian nih selanjutnya ada interoper interoperability ya. Di sini software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas ya untuk ekspor impor data dari aplikasi lain. Kemudian selanjutnya ada mobility. Di sini software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Kemudian mengambil keputusan dalam desain. Aplikasi ini ketika seorang tim developer dalam hal ini bagian desain itu adalah desainer ya. Jadi tim developer ini kan ada yang dinamakan sebagai spesialis informasi. Ada analis, kemudian ada desainer, ada programmer, ada tester, kemudian ada administrator, kemudian ada apa namanya spesialis jaringan. Jadi ada yang nanti bagian jaringan sendiri, kemudian ada operator. Nah, ini tim developer. Apakah harus lengkap itu pun? Nggak harus. Ya namanya tim developer ya boleh nanti hanya ada analis, ada desainer, kemudian ada programmer. Itu mungkin sudah cukup. Ya tergantung proyeknya ya. Lah, kalau proyeknya kecil, ya ngapain banyak orang? Kan budgetnya nanti eh, untuk meringan ya, meringankan atau meringkas budget supaya tidak besar. Nah, ini alasannya kenapa sih mengambil keputusan dalam sebuah desain. Nah, aplikasi semakin membesar dan menjadi semakin lambat prosesnya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, user interface pada aplikasi semakin kompleks. Kemudian waktu yang diperlukan nanti untuk mengembangkan fitur baru itu menjadi lebih lama. Nah, ini makanya menjadi sebuah alasan ya. Ngapain sih? Mengapa sih? Kenapa sih harus membuat sebuah desain baru?
Kemudian dokumentasi aplikasi dan dokumen help menjadi lebih melebar. Lanjutnya, resiko adanya efek pada fitur yang sudah ada. Kemudian meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi aplikasi. Nah, selanjutnya desain layout. Nah, model aplikasi di sini untuk desain layout ada 3. Yang pertama untuk berbasis dokumen. Nah, aplikasi yang menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang berbasis dokumen ini seperti M-Office ya. M-Office ini ada M Word, kemudian ada M Excel, kemudian ada Open Office, ada Corel Draw, ada Photoshop, ada Paint Bucket ya, bisa juga ya Paint Bucket ya dimasukkan dan lain sebagainya. Ini aplikasi yang berbasis dokumen. Bisa juga ya Visio ya, Visio bisa dimasukkan. Nah, siapa yang punya Visio 2007 bisa nanti dimasukkan ke dalam aplikasi berbasis dokumen. Kemudian aplikasi non dokumen. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contohnya apa ini? Ada MySQL, ada MyOp, ada Microsoft Outlook, kemudian ada apa namanya? SQL ya, SQL Yok. Nah, SQL Yok. SQL Yok ada Workspace, kemudian ada Oracle juga. Nah, itu aplikasi non dokumen. Kemudian utilitas. Di sini aplikasi yang sifatnya adalah untuk penunjang saja, sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasinya. Contohnya di sini aplikasi untuk mendengarkan musik ya, atau untuk menonton video, ada Winamp, Media Player, Power DVD, atau aplikasi antivirus, ada Kasper Sky, kemudian ada Norton, dan F-Secure. Ini aplikasi utilitas. Nah, ini interface dari layout aplikasi tadi berbasis dokumen. Nah, ini untuk M-Office ya. Di sini ada bagian atas itu header, kemudian ini menu-menu ini adalah menu bar. Kemudian ini ya, yang ketiga ini adalah toolbarnya. Nah, ini macam-macam ya. Ini bisa untuk pengaturan paragraf, kemudian jenis font, size untuk mengatur size, kemudian untuk membuat tabel ya, dan untuk pewarnaan ya. Nah, ini macam-macam. Ini toolbar, di toolbar. Kemudian ini di bagian sebelah kanan di sini ada pen ya. Ini mungkin jarang kita gunakan ya. Kemudian di bagian yang putih ini adalah lembar kerja yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah laporan. Kemudian yang kedua layout berbasis non dokumen tadi ada MySQL dan MyOp. Ini program untuk membuat database ya. SQL, MyOp ini nanti untuk eh, program akuntansi. Biasanya yang mengambil jurusan akuntansi ini yang belajar MyOp ya. Nah, ini jadi desain interface-nya seperti ini. Kemudian layout utilitas tadi hanya penunjang ya, seperti contohnya apa tadi? Ada untuk musik ya, video, kemudian Power DVD ya, XP, nah, seperti ini. Nah, pendekatan untuk merancang sebuah tampilan itu ada 2. Yang pertama ada user-centered design approach. Di sini pendekatan perancangan berbasis pengguna. Ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Nah, konsepnya user nanti menjadi pusat. Nah, ini di sini kan user center design ya. Jadi di sini yang menjadi center atau pusatnya dari sebuah pengembangan sistem itu adalah usernya.
Kemudian selain itu, konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan pada pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua ada user design approach. Di sini pendekatan perancangannya dibuat oleh programmer untuk user. Nah, programmer ini berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya setelah jadi nanti diberikan kepada user. Nah, itu tadi cara pendekatan untuk merancang tampilan interface. Selanjutnya prinsip untuk petunjuk perancangan. Yang pertama di sini ada urutan perancangan. Nah, yang pertama di sini pilihlah ragam dialognya, kemudian rancang struktur dialognya, kemudian rancang format pesannya, kemudian rancang penanganan kesalahannya, kemudian rancang struktur datanya. Nah, kemudian yang kedua, perancangan tampilan berbasis teks. Nanti urutan penyajian, kemudian kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan dari tampilan yang dibuat. Jadi kalau membuat desain itu nggak usah yang kompleks ya. Jadi sederhana di sini mudah dipahami, mudah mudah dipahami oleh user, kemudian user pun nyaman dalam menggunakannya. Kemudian yang ketiga, perancangan tampilan berbasis grafis. Ini ada nanti ada ilusi pada objek-objek, urutan visual, dan fokus pengguna, struktur internal, kosakata grafis yang konsistensi, dan kesesuaian dengan media. Kemudian yang keempat, waktu tanggap. Yang kelima nanti ada penanganan kesalahan. Di sini nanti ada compile time error, kemudian ada kesalahan run time error atau fatal error. Kemudian komponen antarmuka grafis. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafis. Nah, komponen antarmuka ini seperti tombol tekan, text fill, text area, spin box, text box ya, tombol radio, list box, kemudian combo box, label box. Seperti ini ya, saya contohkan. Misalnya saya mau membuat sebuah desain interface untuk login ya. Ini saya menggunakan visual paradigma ya. Visual paradigma, di sini kita pilih user interface. Nah, tadi kan saya mau membuat uh, desain login, form login ya. Nah, di sini kita pilih frame. Saya pilih frame. Frame ini nanti untuk formnya ya. Nah, ini saya beri keterangan login. Ini supaya tampilannya menyegarkan, saya ganti warna biru. Oke. Terus kemudian tadi kan tampilannya ada label ya. Ada label, kemudian ada text field, ada ini ya. Ada label, button, kemudian ada radio button, ada checkbox, kemudian ada text field, text area, combo box, list, dan lain sebagainya. Ini apakah digunakan semua, Bu? Enggak. Jadi nanti digunakan sesuai kebutuhan desain saja. Nah, di sini saya contohkan di sini akan membuat desain form login ya. Apakah memakai semuanya? Ya tentunya tidak ya. Kita gunakan seperlunya, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama kita pastinya butuh label. Nah, label ini nanti misalnya di sini untuk nama usernya siapa. Terus kalau login itu kan pasti ada user dan password ya. Oke, kita pilih lagi label untuk passwordnya. Password. Oke, kejauhan. Oke, nah untuk input data user dan passwordnya,
Oke, passwordnya dia lebih terang ya. Oke. Terus untuk input user dan passwordnya, kita pilih text field-nya. Oke. Nah, ini text field-nya. Nanti kan kita input di sini ya, user. Misalnya kalian kalau login di BSI ya, atau MyBase ya, pasti kalian input name ya, dan passwordnya. Kemudian text field satu lagi untuk password. Nah, sudah selesai ya. Terus ketika kita sudah input nih, name dan passwordnya, terus kan dikirim ya. Kita klik tombol kirim. Nah, kita menggunakan button. Nah, di sini kita menggunakan button, misalnya di sini login atau kirim. Kirim aja ya, kirim. Nah, jadi seperti ini. Nah, gampang ya untuk membuat sebuah desain interface. Ini saya softwarenya menggunakan aplikasi tadi apa? Visual Paradigma. Oke, sudah jadi kita kembali ke materi. Nah, jadi propertinya ada di sebelah sini ya. Ini untuk apa? Desain untuk program desktop. Nah, ini nanti di bawahnya untuk ini program berbasis web. Nah, ini hampir sama, hanya beda sedikit ya. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke, ini tadi sudah ya. Oke, tombol tekan dan lainnya sebagainya. Nah, menggunakan mouse. Ini contohnya ya, ini untuk button tadi. Ini untuk text field. Nah, tadi sudah paham ya. Tinggal nanti implementasinya aja. Nah, ini untuk komponen antarmuka, ini text area. Nah, text area tadi juga di Visual Paradigma ada ya. Nah, ini tadi kan ada nih text area, ada apa namanya? Bentar. Nah, ada text field, text area, ada combo box, dan lain sebagainya. Ini komplit sekali. Oke. Text area ini nanti berupa kolom isian yang bisa lebih dari satu baris. Ya, oke. Jenis-jenis untuk komponen teks pada text area itu nanti ada atribut name, plus holder, ada auto focus, kemudian ada max length, ada calls dan row, kemudian ada atribut regionally ya dan disabled, disabled, kemudian ada atribut ID dan class. Kemudian komponen antarmuka di sini ada spinbox. Nah, komponen antarmuka ini komponen antarmuka grafis ini yang digunakan nanti untuk mengatur nilai suatu kubah. Biasanya berupa numerik ya. Nah, nah, nanti dengan menambah atau mengurangkannya dengan suatu nilai tertentu atau nilai maksimum dan minimum. Nah, ini kan biasanya untuk pengaturan tanggal jam ya. Tanggal jam. Nah, ini biasanya ada di laptop di pengaturan. Kemudian komponen antarmuka ada checkbox. Di sini nanti sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Nah, ini checkbox ya. Nah, di sini tadi juga ada di apa namanya? Di Visual Paradigma. Checkbox combo list. Nah, ini ya checkbox. Nah, ini checklist ya. Nanti kan pemakaiannya checklist. Oke, apa lagi? Xbox sudah. Nah, komponen antar muka di sini nanti ada tombol radio, radio button ya. Nah, ini radio button ini kan biasanya opsional ya pilihan. Nah, nanti kan apa namanya? Radio button. Nah, ini biasanya ini opsional pilihan.
Ini opsi pertama apa, opsi kedua apa. Nah, itu nanti eh, bisa diklik ya, dicek checklist. Gak ada checklist sih, diklik aja. Nanti kan tampil. Nah, ini radio button. Kemudian komponen antarmuka listbox. Nah, listbox ini digunakan untuk menampilkan sejumlah pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Nah, terkadang terjadi suatu keadaan di mana panjang suatu pilihan lebih besar dibandingkan dengan lebar listbox. Nah, listbox ini harus ditambahkan penggeser ya, scroll bar, baik vertikal maupun horizontal. Listbox, nah, tampilannya seperti ini. Listbox, nah ini ya. Nah, jadi listbox, jadi seperti ini. Jadi nanti di list 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini namanya listbox. Ini kan kalau di apa namanya di Word ini kan ada ya pengaturan untuk misalnya ini kan lah pengaturan untuk apa size, kemudian font ya, terus ukuran size-nya ini loh seperti ini. Kalau diimplementasikan kan seperti ini ya. Ini misalnya saya mau mengatur tadi, ini mau mengatur background-nya ya, tinggal ya diatur background-nya. Kalau foreground-nya di sini bisa untuk apa namanya jenis fontnya, kemudian style fontnya. Jadi untuk pengaturan style fontnya tebal miring ya, tebal miring. Kemudian font size-nya. Ini contoh dari eh, apa tadi list box. Nah ini ya contohnya. Nah contoh dari list box tadi. Oke. Selanjutnya komponen antar muka ya, yang selanjutnya adalah combo box. Nah, combo box ini untuk mempunyai fungsi yang sama dengan list box ya tadi ya. Nggak usah udah nggak usah saya buka lagi ya. Jadi hampir sama fungsinya ya. Jadi di sini nanti untuk menampilkan atau memilih ya, misalnya pewarnaan, jenis huruf, jenis size lah. Itu nanti tinggal dipilih saja user. Nah, pada combo box ini pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrolnya. Iya. Jadi ini perlu dipilih ya, diklik di sininya ya. Kemudian pada combo box, pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia. Ya, ini ya. Nanti bisa di-input. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini ya. Kebetulan di sini ada semua. Nah, sudah tersedia. Nih, dari kalau misalnya nggak ada ya tinggal kita dimasukkan ke sini ya. Hmm. Nih, tinggal dimasukkan di sini nanti kalau misalnya mau melakukan pencarian misalnya yang nggak ada di sini. Biar cepet ya. Nah, ini untuk pilihan warnanya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang di sini kan tinggal diklik customnya di sini. Nah, tinggal nanti dipilih. Nah, seperti itu ya. Oke, ini tadi combo box. Jadi eh, sistem kerjanya hampir sama dengan Lisbox. Kemudian piranti bantu sederhana. Di sini piranti bantu yang dijelaskan hanya berbentuk lembaran kertas kosong, kemudian diberi nama dengan lembar kerja tampilan LKT yang disajikan atas empat bagian ya. Ada nomor lembar kerja, ada bagian tampilan, ada bagian navigasi, ada bagian keterangan. Nah, ini contoh lembar kerja tampilan. Nah, di sini tadi ada navigasinya, kemudian ini ada eh, area ya, area dari pengisian data pribadinya, kemudian ini tadi apa namanya? Di sini kan namanya apa? Label ya. Ini label, kemudian ini adalah text area, kemudian ini tadi bisa list box, bisa combo box ya. Ini menggunakan tadi radio button, kemudian ini ada eh, checklist ya. Checklist, kemudian di sini
Ada buttonnya, button simpan, batal, dan selesai. Di sini ada scroll barnya. Terus keterangan ini bisa menggunakan apa namanya tadi listbox juga. Bukan listbox ya, apa tadi? Saya buka kembali. Nah, bisa menggunakan text area ya untuk keterangan tadi ya. Jadi di sini ada text area, kemudian ada text field tadi ya, radio button, checkboxnya tadi, yang checklist tadi ya. Nah, itu ada semua. Nah, selanjutnya jaringan semantik tampilan. Jaringan semantik ini nanti apa namanya dipakai untuk mempermudah programmer saat menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja. Nah, pada jaringan semantik tampilan ini terdiri atas dua komponen. Ada nomor tampilan, biasa diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan yang lain. Nah, ini contoh jaringan semantik. Dari ini objeknya ada objek 1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Jadi di sini jaringan semantik ini menghubungkan dari objek 1 ke objek 2, ke objek 3, ke objek 5, misalnya ke objek 4, ke objek 7, ke objek 6. Nah, ini ya jaringan semantik. Nah, untuk tugas di materi pertemuan 5 ini, kalian membuat lembar LKT-nya itu disesuaikan dengan judul tugas presentasi eh, tugasnya nanti ya. Jadi nggak milih ini, nggak milih ini transaksi penjualan karyawan nggak. Jadi untuk tugas di materi pertemuan 5 ini nanti tugasnya kalian buat lembar kerja tampilan atau LKT-nya itu sesuai aplikasi yang kalian buat untuk tugas presentasi di pertemuan 13 nanti. Jadi kan nanti di pertemuan 12 atau enggak 13 ya, ada presentasi kelompok ya. Kalian kan jumlahnya ada 16. Nah, itu kemarin kan sudah kita sepakati di pertemuan pertama dan outline-nya juga sudah saya apa jelaskan ya di videonya itu untuk pembuatan makalahnya ya. Jadi nanti kalian membuat makalah, terus nanti ada aplikasi yang kalian buat. Aplikasinya boleh running, boleh prototype. Yang penting ada transaksinya. Nah, waktu itu kan di pertemuan satu sudah saya bahas waktu nge-Zoom ya. Nah, ini silahkan nanti di pertemuan 5 ini tugasnya kalian buat lembar LKT-nya. Jadi nanti aplikasinya sesuai tugas yang kalian presentasikan nanti di pertemuan 13. Nah, ini silakan ya nanti boleh ini kalian menggunakan aplikasi Visio ya. Visio atau tadi yang saya gunakan tadi Visual Paradigma. Kalau yang saya gunakan tadi itu Visual Paradigma versi 8. Nah, silakan boleh pakai versi yang lain, mau pakai versi 16, 18, 19, atau mungkin mau pakai aplikasi yang lain ya boleh ya, nggak harus apa namanya sesuai dengan aplikasi yang saya gunakan tadi. Oke, jelas ya untuk tugas di pertemuan 5 ini. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nanti yang berkaitan dengan materi ataupun tugas, baik tugas untuk materi pertemuan 5 ini ataupun untuk tugas presentasi di pertemuan 13 nanti, silahkan bisa ditanyakan ya, didiskusikan di grup WhatsApp. Oke, saya akhiri untuk pembahasan materi pertemuan 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.